Halo, selamat pagi kepada teman-teman semua. Kami di sini dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Di sini ada kesalahan menulis kelompok. Di sini kami sebenarnya adalah kelompok 2. Kami akan mengembangkan modul ajar kurikulum merdeka. Jadi sebelum kita masuk ke dalam materi kita, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Langsung saja masuk ke dalam materi kita, pengembangan modul ajar kurikulum merdeka. Namun sebelum itu alangkah baiknya kami dari kelompok 2 memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Joshua Simarmata selaku moderator kita pada pagi hari ini, dan ada teman kita Willy Nenggolan, Eros Matius Matubang, dan Faiz Muhammad. Kita langsung masuk ke dalam belakang pengembangan modul ajar kurikulum merdeka. Kurikulum merdeka merupakan kurikulum dengan pembelajaran intrakurikuler yang beragam, di mana konten akan lebih optimal agar peserta didik memiliki cukup waktu untuk mendalami konsep dan menguatkan kompetensi. Dalam konteks implementasi kurikulum merdeka, modul ajar menjadi salah satu perangkat pembelajaran yang sangat penting. Modul ajar merupakan dokumen yang berisi tujuan, langkah, dan media pembelajaran, serta asesmen yang dibutuhkan dalam satu unit atau topik berdasarkan alur tujuan pembelajaran atau ATP. Selanjutnya kita masuk ke dalam karakteristik pengembangan modul ajar kurikulum merdeka. Yang pertama yaitu adalah komprehensif. Masuk dari karakteristik yang pertama yaitu komprehensif dan lengkap, artinya modul ajar lebih lengkap dibandingkan RPP. Mengapa? Karena dilengkapi dengan berbagai komponen pendukung seperti seperti materi pembelajaran, LKPD, instrumen asesmen, dan rubrik penilaian dalam satu dokumen terpadu. Yang kedua itu adalah fleksibel dan kontekstual. Maksudnya di sini adalah guru memiliki keleluasaan menyesuaikan dan memodifikasi modul ajar sesuai dengan konteks satuan pendidikan, kondisi kelas, karakteristik peserta didik, dan ketersediaan sumber belajar yang ada. Yang ketiga itu adalah mengintegrasikan profil pelajar Pancasila. Setiap kegiatan pembelajaran dalam modul ajar dirancang untuk mengintegrasikan dan mengembangkan dimensi profil pelajar Pancasila, di mana ada beriman, bertakwa, kebinekaan global, bergotong royong, mandiri, bernalar kritis, dan kreatif. Yang terakhir yaitu adalah pembelajaran berdiferensiasi. Seperti yang kita ketahui ini, pembelajaran berdiferensiasi ini dalam modul ajar menekankan pembelajaran yang disesuaikan dengan kebutuhan individual peserta didik, baik dari segi konten atau materi, maupun dari proses atau cara belajar, maupun produk atau hasil karya sesuai dengan kesiapan, minat, dan profil belajar masing-masing siswa. Selanjutnya pada slide kelima akan langsung dibahas oleh pemateri selanjutnya. Waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, saya akan melanjutkan materi kita mengenai komponen modul ajar. Yang pertama adalah komponen inti. Di komponen inti ada informasi umum. Komponen informasi umum ini meliputi identitas penulis modul, yaitu nama penyusun, institusi, dan tahun penyusunan. Kemudian ada kompetensi awal yang meliputi pengetahuan atau keterampilan yang perlu dimiliki peserta didik sebelum mempelajari topik tertentu. Selanjutnya, profil pelajar Pancasila. Dimensi profil pelajar Pancasila yang akan dikembangkan melalui pembelajaran. Keempat, sarana dan prasarana. Fasilitas dan bahan yang dibutuhkan untuk menunjang kegiatan pembelajaran. Selanjutnya itu target peserta didik. Karakter peserta didik yang menjadi sasaran, termasuk peserta didik reguler dan dengan kesulitan belajar atau pencapaian tinggi. Dan yang terakhir, model pembelajaran.
yaitu pendekatan atau model pembelajaran yang digunakan seperti pembelajaran berbasis proyek, berbasis masalah, diferensiasi, dan lain-lain. Yang selanjutnya itu komponen selanjutnya adalah komponen inti. Komponen ini merupakan bagian utama dari modul ajar yang meliputi 1. Capaian pembelajaran. Capaian pembelajaran adalah kompetensi pembelajaran yang dituju dalam pembelajaran yang mencakup pemahaman bermakna dan kompetensi yang diperoleh pada akhir fase. Kedua, tujuan pembelajaran. Deskripsi pencapaian tujuan setiap kegiatan pembelajaran yang diturunkan dari CP dan ATP. Ketiga, asesmen. Penilaian untuk mengukur ketercapaian tujuan meliputi asesmen diagnostik, formatif, dan sumatif. Selanjutnya, pemahaman bermakna. Manfaat apa yang akan diperoleh peserta didik setelah mengikuti proses pembelajaran. Selanjutnya, pertanyaan pemantik. Pertanyaan yang bersifat terbuka untuk memandu peserta didik memahami topik pembelajaran. Kemudian, ada kegiatan pembelajaran, yaitu langkah-langkah kegiatan pembelajaran yang meliputi pendahuluan, inti, dan penutup dengan alokasi waktu yang jelas. Dan yang terakhir adalah refleksi peserta didik dan guru, kegiatan untuk merefleksikan proses pembelajaran yang telah dilaksanakan. Selanjutnya, prinsip modul ajar. Prinsip modul ajar yang efektif harus memenuhi beberapa prinsip berikut ini. Yang pertama adalah esensial. Esensial artinya pemahaman konsep dan setiap mata pelajaran melalui pengalaman belajar dan lintas disiplin. Kedua, menarik, bermakna, dan menantang. Modul ajar harus menumbuhkan minat untuk belajar dan melibatkan peserta didik secara aktif dalam proses pembelajaran, serta berhubungan dengan pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki sebelumnya. Ketiga, relevan dan kontekstual, yaitu berhubungan dengan pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki sebelumnya, serta sesuai dengan konteks lingkungan dan budaya peserta didik. Keempat, berkesinambungan. Keterkaitan alur kegiatan pembelajaran sesuai dengan fase belajar peserta didik. Kemudian yang kelima adalah fleksibel. Guru memiliki keleluasaan untuk menyesuaikan modul ajar dengan konteks kebutuhan dan karakteristik peserta didik. Keenam, berpusat pada peserta didik. Pembelajaran yang berorientasi pada kebutuhan, minat, dan perkembangan peserta didik. Yang terakhir, mengintegrasikan profil belajar Pancasila. Setiap pembelajaran mengembangkan dimensi profil Pancasila secara terintegrasi. Sekian pemaparan dari saya. Materi dari selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, terima kasih kepada Saudara Willy karena sudah memaparkan materi. Sini saya akan menjelaskan tentang tahapan pengembangan. Tahapan pengembangan terbagi menjadi 6. Yang pertama, analisis kebutuhan, CP atau capaian pembelajaran, ATP, alur tujuan pembelajaran, serta karakteristik siswa. Ini tujuannya agar pembelajaran sesuai dengan kemampuan, minat, dan kebutuhan mereka. Yang kedua, rumus tujuan. Menetapkan tujuan pembelajaran yang spesifik, terukur, dan juga terintegrasi dengan kompetensi serta nilai profil pelajar Pancasila. Yang ketiga, penyusunan asesmen. Menyusun alat penilaian yang meliputi asesmen diagnostik untuk mengetahui kemampuan awal, formatif selama proses belajar, dan sumatif hasil akhir belajar. Yang selanjutnya, rancang kegiatan, menyusun langkah-langkah pembelajaran mulai dari pendahuluan, inti, hingga penutup. Yang selanjutnya, yang kelima, siapkan media, yaitu menyiapkan bahan ajar, alat peraga, dan teknologi pendukung yang mendukung kegiatan pembelajaran agar lebih menarik dan juga efektif. Yang terakhir, review atau revisi. Melakukan evaluasi terhadap rancangan dan pelaksanaan pembelajaran, kemudian merevisi jika ada hal yang perlu diperbaiki agar kualitas pembelajaran meningkat. Selanjutnya, inovasi pembelajaran matematika. Nah, mengapa kita perlu berinovasi? Yang pertama, meningkatkan minat dan motivasi siswa. Yang kedua, memfasilitasi pemahaman konsep abstrak. Ketiga, mengkaitkan matematika dengan kehidupan nyata. Ada beberapa cara pendekatan yang inovatif. Yang pertama itu problem based learning. Ini siswa diminta untuk memecahkan suatu kasus dan mencari solusinya. Yang kedua, project based learning. Ini
pembelajaran berbasis proyek. Jadi siswa diminta untuk membuat sebuah proyek. Yang ketiga, matematika realistik. Yang keempat, teknologi engine learning. Yang kelima, pembelajaran berdiferensiasi yang sudah dijelaskan sama pemateri sebelumnya. Dan yang terakhir, gamifikasi. Sekian dari saya, mungkin kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada pemateri ketiga. Di sini kita akan masuk ke dalam slide selanjutnya, next, yaitu mengenai contoh penerapan inovasi. Di sini langsung akan dibahas oleh pemateri keempat atau pemateri terakhir. Waktu dan tempat saya persilakan. Oke, baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan waktu dan kesempatan kepada saya. Penjelasan berikutnya itu adalah tentang contoh penerapan inovasi. Jadi contoh penerapan inovasi itu adalah problem based learning, masalah kontekstual, sistem persamaan linear, dan perhitungan harga kombinasi produk di toko. Project based learning adalah proyek merancang taman sekolah dengan konsep geometri dan pengukuran teknologi dalam pembelajaran seperti GeoGebra, yaitu eksplorasi geometri dan aljabar, Kahoot atau Quizzes, asesmen formatif, Dasmos atau itu visualisasi fungsi dan grafik, Google Classroom, pembelajaran blended learning. Jadi ini adalah beberapa contoh teknologi yang bisa kita gunakan dalam penerapan inovasi. Sepertinya aplikasi-aplikasi atau teknologi ini mungkin sudah sering sekali kita dapati penggunaannya di sekolah-sekolah. Mungkin ada beberapa yang mungkin harus diperkenalkan juga kepada murid-murid. Jadi dan juga pembelajaran berdiferensiasi menyediakan 3 level soal: dasar, menengah, lanjut, dan aktivitas berbeda, visual, kinestik, dan auditori. Mungkin ini penjelasan untuk slide pertama. Untuk slide ke berikutnya, baik, untuk penjelasan berikutnya itu adalah inovasi teknologi dalam modul ajar. Jadi fase pembelajaran dengan teknologi itu adalah eksplorasi. Jadi eksplorasi itu adalah software matematika, GeoGebra, Desmos untuk visualisasi konsep. Untuk penjelasannya itu adalah software GeoGebra Desmos, penerapannya adalah daripada hanya membayangkan, siswa dapat memvisualisasikan bagaimana perubahan suatu persamaan mempengaruhi bentuk grafiknya di Desmos, atau melihat sifat-sifat segitiga dengan menarik sudut-sudutnya secara dinamis di GeoGebra. Ini membantu membangun pemahaman konseptual yang kuat. Dan untuk latihannya yaitu adalah platform latihan adaptif sesuai tingkat kemampuan. Misalnya ini seperti ini, platform latihan adaptif seperti Khan, Academy, Quizzes, dan mode latihan yang lainnya. Penerapannya ini seperti ini. Sistem akan memberikan soal latihan yang disesuaikan dengan tingkat pemahaman siswa. Jika seorang siswa menguasai level dasar, sistem secara otomatis akan naik ke level menengah. Ini memastikan setiap siswa mendapatkan tantangan yang sesuai tanpa merasa frustasi atau bosan. Dan yang ketiga adalah asesmen. Jadi asesmen aplikasi kuis online dengan umpan balik instan. Asesmen atau penilaian formatif aplikasinya ini yaitu Kahoot, Quizzes, Google Forms. Penerapannya, guru dapat membuat kuis singkat yang interaktif. Siswa menjawab menggunakan gadget mereka dan umpan balik instan langsung diberikan baik kepada siswa untuk mengetahui kesalahan maupun guru untuk melihat topik mana yang perlu dijelaskan ulang. Yang keempat adalah kolaborasi. Kolaborasi ini bisa menggunakan Google Doc, Padlet untuk diskusi kelompok. Jadi penerapannya itu adalah siswa dalam kelompok dapat mengerjakan LKPD, lembar kerja peserta didik. Dan yang terakhir adalah presentasi. Presentasi itu video penjelasan infografis presentasi digital. Yaitu penerapannya alih-alih presentasi konvensional, siswa mendemonstrasikan pemahaman mereka dengan membuat produk digital.
Mungkin sekian penjelasan saya terkait materi yang saya paparkan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada pemateri keempat. Selanjutnya yaitu pembacaan kesimpulan. Karena presentasi kami sudah selesai, saya sendiri akan membacakan kesimpulan kita pada diskusi kita pada hari ini. Modul ajar kurikulum merdeka merupakan perangkat pembelajaran yang komprehensif yang terdiri dari informasi umum, komponen inti, dan lampiran yang dikembangkan melalui tahapan sistematis, mulai dari analisis kebutuhan hingga evaluasi. Pengembangan modul ajar matematika yang inovatif dan dengan mengintegrasikan berbagai pendekatan seperti problem based learning, pembelajaran berbasis proyek, dan pemanfaatan teknologi sangat penting untuk meningkatkan minat dan pemahaman konsep serta literasi numerasi peserta didik. Baik, untuk kami akan membuka pertanyaan, yaitu sesi pertanyaan, yaitu dengan 10 orang penanya tercepat yang akan kita bahas pada link YouTube yang kami berikan. Nanti yang mau bertanya silakan dikirim pertanyaannya di komen, dan 10 orang tercepat yang akan kami pilih. Baik, selesainya presentasi kami, mohon kepada share screen untuk menunjukkan daftar pustaka. Baik, sebelumnya ini adalah daftar pustaka atau sumber referensi yang kami berikan. Baik, terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah menyaksikan presentasi kami dari kelompok 2 yang membahas tentang pengembangan modul ajar kurikulum merdeka. Kami dari kelompok 2 mengucapkan terima kasih dan maaf jika ada salah kata maupun cara kami yang kurang pantas. Kami mohon maaf dan selamat siang.